Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan bab 12 mengenai turunan fungsi dua peubah atau lebih. Nah, di subbab pertama kita akan belajar mengenai fungsi dua peubah atau dua atau lebih peubah gitu ya. Nah, di mana tujuannya adalah kita diharapkan dapat menentukan daerah asal dan menggambar grafik dari fungsi dua peubah tersebut. Kemudian kita bisa menentukan kurva ketinggian dan menggambar peta kontur fungsi dua peubah. Nah, sebenarnya apa itu fungsi dua peubah? Ya, kita sudah mengenal dahulu itu ada fungsi ya. Fungsi ya sampai ke fungsi satu peubah aja. Misalnya fx sama dengan x ditambah 2. Nah, ini fungsi satu peubah nih. Artinya ada satu buah variabelnya. Nah, di sini kita akan belajar fungsi dengan dua atau lebih peubahnya. Contohnya, fx, y sama dengan x dikali y. Nah, ini ada dua peubahnya. Kalau misalnya 3, ya berarti nanti sampai z gitu. Nah, kalau sebelumnya kita belajar fungsi bernilai vektor, jadi selain fungsi itu bisa dibedakan dari banyak peubahnya, kita juga bisa menentukan fungsi itu ada yang fungsi bernilai real, ya ada fungsi bernilai vektor atau fungsi bernilai skalar maksud saya, dan ada juga fungsi bernilai vektor, gitu kan. Nah, namun di sini untuk yang si fungsi dua peubah yang mau kita bahas itu adalah fungsi yang peubahnya 2 atau lebih, kemudian dia bernilai skalar, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah foto ya. Foto itu termasuk fungsi dua peubah. Kenapa? Ya, karena misal posisi yang ini itu kuning gitu. Nah, ini bisa kita jadikan ini sebagai nilai di Z-nya. Penentu di Z, yakni kuning kita misalkan dengan angka 1. Nah, kalau posisi yang di sini, ya ini hitam kan ya. Bisa saja kita contoh ambil ini wakilkan dengan angka 2 gitu. Nah, jadi sehingga nanti dengan setiap posisi di x, y ya, titik-titik yang berada di dalam kotak ini gitu ya, itu bisa kita tentukan dia warnanya apa saja ya dengan adanya sumbu Z ini gitu. Z itu penunjuk warnanya sehingga terbentuklah foto ini gitu. Misal posisi yang di sini kata di si Z nilainya adalah 1 misalnya, berarti dia kuning. Di posisi ini dia posisi ini tetap masih kuning, misalnya kuning. Nah, himpunan ini akan membentuk sebuah warna kuning semuanya. Nah, pas yang di posisi ini warna hitam, posisi ini warna krem, warna coklat gitu ya, coklat ke krem. Nah, warna ini putih. Nah, seperti itu sampai pada akhirnya akan terbentuk sebuah foto. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada nih contohnya suhu pada keping datar ya. Jadi kalau keping datar itu ya misal kita misal ada lilin di sini. Nah, jadi mungkin posisi yang ini itu lebih panas ya daripada posisi yang di sini, dan di sini. Nah, oke. Oleh karena itu, misal di sini kita misalkan ya ini x, ini y koordinatnya, maka untuk posisi x yang di sini, posisi x dan y yang di sini, tentu suhunya beda dengan yang di sini. Nah, si suhunya itu yang akan menjadi si z-nya atau nilai dari fx, y-nya. Nah, jadi makanya kejadian atau si suhu ini juga bisa dinyatakan ke dalam fungsi dua peubah. Nah, untuk yang akan kita bahas lebih lanjut itu mungkin lebih kepada fungsi dua peubah. Tapi kan sebenarnya kita juga bisa ini juga berlaku maknanya itu untuk fungsi 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya kita akan membahas fungsi 2 peubah, maka artinya domainnya itu adalah 2 buah variabel. Di sini dilambangkan dengan variabel x dan y. Nah, nanti dipetakan ya, ada sebuah fungsi yang memetakan dia ke suatu nilai fungsi, atau di sini himpunan nilai fungsi itu kodomain gitu ya, di mana lambangnya adalah Z atau bisa ditulis dengan
f, x, y. Jadi fungsi yang memetakan x ke y gitu. Memetakan x, y ke si z. Nah, dalam hal ini untuk si x, y-nya ini adalah suatu bidang gitu ya yang berada pada suatu daerah misalnya D. Nah, jadi daerahnya ini atau bidangnya itu disebut juga dengan D. D ini berada pada R2 atau dimensi 2 seperti itu. Nah, dia dipetakan ke Z, yang Z ini adalah nilai fungsi, di mana Z ini berupa bilangan real. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah domainnya adalah bidang, ya. Nilai fungsinya adalah bilangan, gitu. Bilangan real. Oke. Nah, di sini ada catatan himpunan D disebut sebagai daerah asal fungsi, sedangkan himpunan Z itu disebut sebagai daerah nilai fungsi. Nah, bila tidak dinyatakan secara spesifik, maka daerah asal fungsi itu merupakan himpunan bagian terbesar dari R2 yang membuat si F terdefinisi. Nah, jadi untuk si domain, ya, itu kalau tidak ada pernyataan secara spesifik, ya berarti domainnya itu adalah sebagian besar dari R2 atau himpunan bagian terbesar dari R2. Oke, contohnya di sini fungsi kita adalah X per Y, ya. Nah, X per Y ini domainnya di mana aja atau nilai X dan Y-nya itu berapa aja supaya fungsi ini terdefinisi. Nah, kita bisa perhatikan ya bahwa fungsi ini adalah fungsi pecahan. Nah, di mana untuk penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti nilai X, Y-nya ini boleh gitu, berapapun boleh, asalkan dia masih bilangan real gitu ya, dan tentu saja dia berada pada suatu daerah D misalnya, di mana di sini ada pengecualian untuk Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini daerah asalnya adalah semua titik X, Y, kecuali saat Y-nya sama dengan 0. Nah, berikut ada sebuah contoh. Kita diminta untuk menentukan daerah asal fungsi ini, lalu menggambarkan daerah asal tersebut pada R2 atau pada bidang 2. Nah, maksud saya pada ruang 2. Nah, untuk menentukannya kita perlu perhatikan apa fungsinya. Di sini kan fx, y-nya adalah akar 1 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, inilah fungsi berbentuk akar. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau fungsi berbentuk akar, angka atau objek yang di dalam akar itu tidak boleh kecil dari 0, tidak boleh negatif. Nah, itu artinya 1 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat itu harus selalu lebih besar daripada 0. Nah, dari sini kita akan memperoleh ini x kuadrat tambah y kuadratnya kecil sama 1. Nah, jadi daerah ya, nilai titik-titik x, y yang berada di daerah x kuadrat tambah y kuadrat kecil sama 1, itulah yang akan menjadi daerah asal dari fungsi ini. Nah, jadi di sini kita bisa gambarkan atau mungkin bisa dituliskan seperti ini ya. D-nya itu adalah x, y ya, di mana x kuadrat ditambah y kuadrat itu kecil sama 1. Nah, seperti ini cara menyatakannya. Lalu kalau misalnya mau digambarkan gimana? Ya, kita bisa lihat ya bahwa inilah persamaan lingkaran yang berdiri satu. Dan karena ini pertidaksamaan, ya berarti ini adalah nanti berbentuk daerah. Ya, kita bisa posisikan dulu jari-jarinya ya. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jadi 1. Karena daerah ya, jadi daerah itu nggak mungkin kurva. Ya, kalau lingkaran itu adalah ya si ini aja, yang garis ini aja gitu. Nah, karena dia daerah ya, maka kita perlu mengasir daerahnya yang mana. Nah, karena kecil dari 1 yang ini, maka daerahnya adalah di dalam lingkaran seperti itu. Oke, oh iya, saya lupa kasih nama. Ini koordinat Y, ini koordinat X ya. Jadi kalau daerah asal, kalau mau menggambarkannya itu adalah di bidang. Itu ya, daerah asal itu bidang. Bidang itu di mana? Di R2. Jadi bidang di R2 yang mau kita gambar kalau untuk daerah asal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan sedikit mempelajari mengenai cara menggambar atau cara sketsa grafik fungsi dua peubah. Sebenarnya di sini kita
nggak terlalu dalam ya cara menggambarnya itu. Cuman kita akan bahas sedikit tentang grafik fungsi dua peubah seperti itu. Kalau misalnya kita diberikan fungsi dua peubah dengan persamaan z sama dengan fx, y, di mana x, y-nya itu anggota domainnya ya, si satu bidang gitu. Nah, kita dapat menggambar grafiknya dalam suatu himpunan titik gitu, x, y, z, di mana z-nya adalah daerah hasil atau daerah nilai fungsi f untuk x, y-nya itu berada di daerah D atau di bidang D. Nah, titiknya ini berada di R3. Oke, di sini bisa diperhatikan contohnya, kita punya sebuah persamaan z sama dengan fx, y, fx, y, di mana fungsi fx, y ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, jadi di sini kita punya akhirnya seperti ini. Nah, jadi persamaan ini kalau kita gambarkan nanti seperti apa? Seperti itu ya. Kita gambarkan pada R3. Nah, sebenarnya kita perlu pengetahuan dulu ya. Nah, tentang suatu bentuk permukaan pada bidang permukaan kuadratik surface ini di bidang di R3 gitu. Nah, kalian bisa cek ini di 11.8 ya, di buku 11.8 dan silakan dipelajari atau dibaca gitu ya untuk pengetahuan lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa persamaan. Nah, beberapa jenis persamaan gitu yang akan memberikan bangun atau grafik yang berbeda dari setiap persamaan tersebut. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kalian bisa sesuaikan ya. Kalau persamaannya menyerupai ellipsoida, ini nanti ya persamaannya akan seperti ini. Namun nanti disesuaikan saja dengan bentuk A, B, C-nya gitu. Kemudian ini juga ya kalau ini tambah semua ya. Nah, kemudian setiap variabelnya kuadrat. Nah, ini untuk variabel kuadrat semua ada salah satu yang negatif tandanya. Nah, ini adalah hiperboloid of one set. Nah, kemudian ada yang kurang ya, satu yang si X aja nih. Ada satu yang positif, selebihnya kurang. Nah, ini hiperboloidnya two set seperti ini. Dan ini adalah elliptic paraboloid di mana ada salah satu dari variabelnya yang tidak kuadrat, yang selebihnya kuadrat ya. Nah, tandanya plus. Nah, jadi ini adalah berbentuk elliptic paraboloid. Kemudian ada hiperbolic paraboloid di mana juga ada satu variabel yang tidak kuadrat dan ada salah satu tanda yang negatif. Jadi satu positif, satu negatif. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Dan yang terakhir adalah elliptic con. Nah, ini berbentuk kerucut ya, kerucut terbalik ya, ada dua kerucut dengan persamaan seperti ini, x kuadratnya nih. Jadi ada satu yang negatif gitu, namun di sini sama dengannya 0 bukan 1. Kalau sebelumnya tadi kan sama dengan 1 ya yang atas tadi gitu. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut dan bisa dilihat ya. Contoh kita ini sepertinya ya masuk ke persamaan elliptic paraboloid. Jadi kan z-nya tidak kuadrat ya, x kuadrat tambah y kuadratnya ini kuadrat semua ya. Nah, jadi ini per 1. Oke. Jadi dia masuk ke yang seperti ini. Nah, oke, kira-kira gambarnya akan seperti ini nanti. Oke. Nah, kalau untuk mensketsanya, ya kita bisa ya kan yang disuruh itu sketsa ya. Ya, atau kalau menggambar ya mesti ada titik yang tepat ya. Jadi kalau saat x 0, y 0, nah nanti kan ini akan mendapatkan z-nya juga 0 ya. Maka ya di sini titiknya. Nah, semakin ke atas semakin naik z-nya ya. Jadi di sini kita patokannya z-nya aja. Kalau misalnya z-nya kita ambil 1 gitu, ya berarti x kuadrat tambah y kuadratnya ini seolah-olah ini akan menjadi sebuah persamaan kuadrat ya. Persamaan lingkaran gitu ya. Di mana R-nya 1. Nah, jadi kita bisa menggambar persamaan lingkaran
dengan Z sama dengan 1. Jadi patokan kita sekarang, ya kita nggak gambarnya nggak di bidang X, Y, Z di bawah ini yang kita gambar, tapi dia berada di Z-nya 1. Nah, jadi kita gambarlah lingkaran yang di saat Z-nya 1. Nah, gini. Nah, lingkaran dengan ini. Jadi si Z ini menentukan ketinggiannya gitu ya. Jadi kita bakal gambar si lingkaran ini di mana gitu. Nah, jadi lingkaran ini ya bukan ini yang akan menjadi grafik dari Z-nya, tapi adalah kita udah punya titik tadi. Nah, ini si lingkaran ini itu menunjukkan apa ya namanya? Kurva bagian atas dari si grafik kita. Jadi yang gambar dari fungsi itu adalah permukaan. Jadi yang ini nih. Nah, ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini enggak hanya ini, tapi dia sekeliling. Jadi dia berbentuk kayak ibaratnya payung terbalik. Nah, kalau bisa kita naikkan lagi, Z-nya sama dengan 2. Ya, otomatis ini kan jadi nanti X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 2. Artinya apa? Lingkaran di R atau jari-jari akar 2. Nah, jadi kita akan menggambar lingkaran di saat Z-nya akar 2, Z-nya 2. Nah, di mana lingkaran yang kita gambar itu berjari-jari akar 2. Nah, jadi kira-kira mungkin ya seperti inilah gitu. Nah, jadi nanti ini nggak terbatas karena Z kita di sini nggak terbatas ya. Z kita di sini karena X dan dengan Y-nya ini domainnya ya itu berada di seluruh bidang atau di R2. Jadi si Z-nya juga tidak terbatas nilainya nanti. Jadi semakin X dan Y-nya membesar ke atas, maka permukaan yang akan dibentuk oleh persamaan ini juga akan semakin besar ya. Jadi ya ini kan baru kita sampai sini nih, udah sebesar ini ya. Nah, kalau misalnya semakin ke atas lagi ya ini bakal membentuk lebih besar lagi gitu. Nah, ini ada contoh soal lagi ya. Di sini kalau bisa kita lihat, kalau ini ya kita bisa ambil seperti ini nanti X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau untuk bisa menyerupai persamaan-persamaan yang ada di jenis-jenis yang sudah kita lihat di 11.8 tadi, ini bisa kita kuadratkan. Namun dari sini kita perlu tahu ya, bahwa fungsi yang diminta itu adalah untuk fungsi bernilai positif nih. Karena akar gitu ya, nilai akar itu pasti positif ya. Maksud saya nilainya, jadi nilai, jadi kita bisa tuliskan di sini. Sebelum kita menggambarkan grafiknya, kita perlu ya tuliskan dulu nilai domain atau daerah asalnya, X, Y-nya itu di mana gitu ya. Kemudian daerah nilainya di mana? Daerah nilai itu di mana? Jadi Z-nya di mana? Nah, baru kita bisa menggambar si fungsinya gitu atau mensketsa fungsinya. Nah, di sini kita bisa lihat nih X kuadrat tambah Y kuadratnya ini harus selalu besar sama 0. Nah, otomatis domainnya ini berada pada bidang, ya kita bisa tuliskan D ya. Nah, jadi D-nya ini berada di X, Y, di mana X kuadrat titik X, Y, di mana X kuadrat ditambah Y kuadratnya ini harus lebih besar sama 0. Ya, artinya dia berbentuk lingkaran ya. Lingkaran yang selalu bidang yang berbentuk lingkaran gitu, di mana seluruh lingkaran yang berada di bidang R2 gitu. Nah, sekarang nilai fungsinya gimana? Ya, karena nilai fungsinya di sini dihasilkan oleh akar, ya otomatis ini Z-nya akan selalu lebih besar sama 0. Nah, maka nanti kalau misalnya kita sketsa grafiknya, ya nggak mungkin nanti grafiknya di oktan yang di bawah gitu. Pasti oktan yang di atas ini, yang Z yang positif lah ibaratnya. Seperti itu ya. Nah, maka di sini ketika kita menjadikan dia bentuknya ke bentuk lain, nah di sini kan saya merubah bentuknya ke bentuk dikuadratkan kedua ruas ya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah,
Walaupun bentuknya Z kuadrat ini boleh negatif, boleh positif, tapi yang akan kita ambil adalah untuk Z yang positif. Nah, bisa dilihat ini akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang Z kuadrat sama dengan 0. Nah, coba diperhatikan lagi ya. Ini menyerupai bentuk ini nih, elliptic cone. Nah, karena yang diminta Z-nya positif, ya otomatis yang ini aja, yang arah atasnya aja. Nah, oke, karena ini sketsa ya, berarti kita nggak apa-apa, nggak detail titiknya di mana gitu. Yang penting kita tahu kira-kira gambarnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita cukup ya yang jelas saat yang jelas dia berada di oktan yang atas-atas gitu ya. Kemudian titik ininya 0 nih, titik paling bawahnya kan ya. Nah, saat X0, Y0 itu Z-nya 0. Nah, kemudian dia berbentuk kon ya, jadi kerucut. Nah, jadi gini. Nah, lebarnya ini berapa, yaitu tergantung kepada si ininya itu. Nah, ini kan lingkaran nih. Ya, kalau misalnya si Z-nya 1, ya berarti saat Z-nya 1, ya berarti dia selebarnya itu ya selebar lingkaran berjari-jari 1, seperti itu. Nah, ini gini. Nah, sedangkan kan kalau yang tadi, yang sebelumnya tadi itu lebih cembung ya yang ininya. Nah, kalau ini kon, jadi dia benar-benar membentuk sudut seperti itu kira-kira ya. Nah, mungkin untuk mendapatkan tampilan plot 3 dimensi yang lebih baik, kita bisa menggunakan GeoGebra atau grafik 3 dimensi. Ya. Contohnya ya saya bisa buka di sini. Kita mau ya saya sudah plot tadi untuk fungsi. Jadi kalian bisa buka GeoGebra ini melalui link ini ya. Kemudian ini tinggal ditulis saja nih persamaannya berapa di sebelah sini ya. Nanti akan keluar grafiknya pada bagian yang di sini ya. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Mau dilihat dari bawah kah, dari samping, dari mana gitu. Terserah, dari atas. Jadi ini bisa diputar-putar sehingga kita bisa melihat dia lebih real gitu ya. Nah, kemudian atau kalau pakai 3D Grapper ini, kita juga bisa plot di sini ya fungsinya, atau fungsi-fungsi yang udah umum dia tulis di sini, nanti bisa di edit aja. Nah, kita bisa lihat ini juga bisa digeser-geser gitu ya. Jadi bisa melihatnya 3 dimensi, beneran 3 dimensi seperti itu. Nah, ini juga ada warna. Jadi warna di sini menunjukkan ketinggian ya. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita sejajarkan dengan sumbu bidang 2 gitu Nah, seperti inilah kira-kira maksud saya. Nah, kalau cuma ada 2 dimensi seperti ini, terlihat nih, kalau semakin warnanya membiru ke bawah, ya berarti ini si Z-nya itu makin makin rendah gitu, makin minus gitu ya. Kalau misalnya makin warnanya merah seperti ini, itu artinya Z-nya itu makin tinggi gitu, nilai Z-nya gitu ya. Nah, terus juga ada di sini kalau mau melihat warna hijau itu berarti ini menunjukkan ke sumbu mana nih? Ya, sumbu Y ya. Y ini. Ya, silakan dieksplor sendiri ya. Ini untuk membantu kita memaknai atau memahami grafik dari fungsi 2 peubah. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada grafik yang barusan ya. Nah, bisa dilihat nih. Oke. Kita lanjutkan membahas kurva ketinggian dan peta kontur. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga ya dengan grafik tadi. Nah, kadang-kadang kita dapat mempelajari fungsi 2 peubah melalui kurva-kurva ketinggiannya. Nah, apa itu kurva-kurva ketinggian? Nah, kurva-kurva ketinggian itu adalah kurva perpotongan permukaan si grafik ya. Jadi, kurva-kurva perpotongan si grafik kita itu dengan bidang Z sama dengan K. Jadi, kita tadi udah punya nih, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita potong gitu ya, kita potong dia dengan sebuah permukaan
Z gitu ya, sama dengan K. Jadi permukaan saat Z sama dengan K ya sebuah bidang datar seperti ini. Nah, sebuah bidang ini kalau misalnya memotong si permukaan ini ya, maka dia akan membentuk sebuah kurva. Nah, kurva yang dibentuknya itulah yang disebut dengan kurva ketinggian. Ya, mohon maaf ya, saya menggambarnya jelek banget. Nah, atau mungkin ini lebih jelas nih cara menggambarnya. Nah, jadi yang si oranye ini adalah Z sama dengan K, lalu lingkaran ini adalah kurva yang dibentuk oleh perpotongan bidang dengan permukaan yang dihasilkan oleh grafik fungsi ini. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kurva ketinggian. Kenapa kurva ketinggian? Karena untuk Z atau ketinggian, Z itu melambangkan ketinggian ya. Jadi saat Z-nya kita setting gitu ya, berubah-ubah, nah kita bisa bentuk juga atau kita bisa ambil juga permukaan saat Z sama dengan yang lain gitu. Misalnya 1, Z sama dengan 2, Z sama dengan 3 misalnya. Nanti kita akan memperoleh kurva yang berbeda gitu. Kalau ini makin ke atas kurva makin besar kan ya. Kalau makin ke bawah ini lingkaran yang akan terbentuk makin kecil nih. Nah, jadi kurva-kurva ini disebut juga dengan kurva ketinggian. Nah, bila kita gambar kurva-kurva ketinggian tersebut pada R2, nah itulah yang disebut dengan peta kontur dari F. Nah, jadi ini kalau kita gambar ya, setiap kurva-kurva ketinggian ini pada R2 kita akan peroleh peta kontur. Nah, lebih jelasnya ini nih peta konturnya. Jadi kita menggambar peta kontur di R2. Jadi kalau ibaratnya ini kalau kita lihat dari atas ya, dari atas kita lihat kita akan memperoleh lingkaran-lingkaran yang awalnya besar itu akan mengecil. Jadi kita bisa gambar di R2 seperti ini. Yang pada akhirnya ini titik ya, karena ini titik ya. Seperti itu. Atau kita bisa cek nih di tadi grafiknya berapa? X plus ya. Nah, kita bisa ganti di sini grafiknya jadi plus. Nah, ini kan seperti ini nih. Kalau kita lihat dia ya, nah kira-kira seperti ini. Tadi X-nya di sini kan ya. Nah, kira-kira gini kan ya. Nah, kalau misalnya kita ambil konturnya, nah, dia akan berbentuk seperti ini nih. Kita lihat dari atas gitu ya. Atau nggak usah deh pakai kontur. Nah, kita lihat dari atas aja. Ya, ini kan tadi seperti ini nih si grafiknya. Kita lihat dari atas ya, seolah-olah ya dia seperti ini nih. Apa namanya? Nah, dia akan membentuk sebuah kontur ya. Ini lingkaran ya, konturnya itu lingkaran, makin ke atas tuh makin besar. Nah, ini kebetulan yang diambil tuh segini aja ya. Jadi ini nih, coba bisa dilihat awalnya titik di sini membesar, 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 membesar gitu ya. Nah, jadi peta kontur ini kita gambarkan di R2. Nah, ini nih kalau saya klik kontur, nih dia akan beneran di R2 bidang gitu jadinya. Nah, atau manualnya ya seperti ini nih. Dia akan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini ada soal ya. Tentukan persamaan kurva ketinggian fungsi Z sama dengan fx, y, x kali y, untuk ketinggian K sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian gambar peta konturnya. Nah, mungkin di sini kita cara pengerjaannya itu ya kita perlu tahu dulu kurva ketinggiannya berapa. Ya, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan kurva ketinggian. Nah, otomatis kita bisa tulis seperti ini nih. Z sama dengan X kali Y. Ya, bisa langsung gini aja ya. Nah, karena kan Z ini nih sama dengan ini. Oke, untuk kurva ketinggian persamaannya itu tergantung ke nilai K. Nah, di sini kita ambil nah ingat ya, Z itu sama dengan K gitu. Nah, jadi saat K sama dengan min 2, maka kita akan memperoleh persamaan kurva ketinggiannya adalah min 2 sama dengan X kali Y. Gitu. Atau XY sama dengan min 2 juga boleh. Saat K sama dengan min 1, maka kita memperoleh min 1 sama dengan XY. K sama dengan 0, itu kita akan memperoleh 0 sama dengan XY. K sama dengan 1, kita akan memperoleh
1 sama dengan XY. K sama dengan 2, kita akan memperoleh 2 sama dengan XY. Nah, ini adalah persamaan kurva ketinggiannya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan peta konturnya. Nah, peta kontur itu artinya apa? Ya, berarti kita gambarkan persamaan ini di bidang di R2 maksudnya. Nah, di R2 itu ada koordinat X dan koordinat Y. Nah, pertama kita cek dulu untuk yang ini nih. Untuk yang pertama. Nah, untuk yang ini, saat K sama dengan min 2. Nah, saat K min 2, ini dihasilkan oleh X kali Y di mana aja nih yang menghasilkan min 2. Ya, kita bisa cek di sini, yang menghasilkan min 2 itu saat X-nya min 1 dan Y-nya 2 ya. Nah, ini bisa dicoba-coba aja ya di sini. Dan, atau X-nya min 2, ininya 1, ya berarti di sini. Nah, ini seolah-olah gini nih. Bukan seolah-olah ya, ya kira-kira seperti inilah grafiknya. Ya, pada akhirnya ini nanti adalah berupa hiperbola ya. Nah, kenapa hiperbola? Karena di sini juga ada nih, si X-nya 2, Y-nya min 1. Atau ini 2, ini min 1. Jadi di sini dan di sini. Nah, ini kalau digambarkan ya gini, gitu. Ini kan hiperbola nih jadinya. Nah, selanjutnya gambarkan lagi, jadi ini adalah untuk K sama dengan min 2. Lalu gambarkan lagi K sama dengan min 1. Maka sama dengan min 1 ya dihasilkan oleh, ya ini nih. Kira-kira seperti ini. Oh, maaf ya, gambar saya jelek. Nah, ini K sama dengan min 1. Lanjut lagi gitu. K sama dengan 0, ya berarti dihasilkan oleh X dan Y 0. Ya udah, berarti garis yang ini nih, si sumbunya ini juga termasuk ke kurva ketinggiannya nanti. Lalu apa lagi? X sama dengan 1. Nah, kalau 1 ya berarti dia di yang si kuadran 1 ini. Gitu. Kenapa kayak L ya? Lalu juga ada di sini ya, min 1 kali min 1. Ya, anggap aja lah dulu. Nah, gitulah kira-kira. Kemudian 2 yang terakhir, ya sama halnya dengan yang tadi ya, di sini dan di sini. Nah, kira-kira aja ya, seperti itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan peta kontur. Nah, mungkin ya, kita kan lihatnya nih, ibaratnya kita lihat si grafiknya itu dari atas. Nah, jadi harusnya ini berbeda ya warnanya. Mungkin yang di sebelah, kita bisa lihat nih, K-nya ini kan ini dari yang paling rendah nih. Ini saat Z negatif ya sampai di sini. Ini Z 0, ini Z sama dengan 1 dan 2. Berarti untuk yang biru ya kita bisa warnai, Nah, untuk yang merah yang saya gambar ini adalah untuk K yang positif. Nah, ini adalah K yang positif. Artinya apa? Ya berarti grafiknya nanti itu berada di atas sumbu Z. Nah, ini untuk K yang sama dengan 2, dan yang ini adalah K sama dengan 1. Jadi, kalau bisa dilihat ya, ya kita lihat di sini aja. Bentar. Ini perkalian X dengan Y ya. Nah, kita hilangkan konturnya dulu. Nah, Nah, dia kan seperti ini nih. Nah, ini. Jadi, ya, saya perbesar. Nah, ini seperti apa ini ya namanya. Pokoknya dia permukaan gitu. Nah, jadi bisa dilihat, jadi yang hitam ini kan sumbu X nih. Yang pink ini sumbu Y. Nah, kalau kita lihat dari atas ya, atau dari sini dulu, nah, yang di XY positif itu dia tinggi ya grafiknya, dan gitu juga untuk si XY yang negatif, dia tinggi juga. Nah, makanya saya menggambarkan tadi untuk X dan Y-nya positif itu merah ya, itu untuk K yang positif. Nah, K positif di sini menunjukkan bahwa X-nya positif. Nah, bisa dilihat ini X-nya memang positif karena dia tinggi gitu tuh ya. Nah, kemudian untuk
maka yang negatif itu biru ya, itu berada di X dan Y, X-nya positif, Y-nya negatif, jadi salah satu negatif. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Yang biru itu berada di, ya, nah ini nih, X, Y, gini. Si X, Y-nya negatif, X-nya positif, atau sebaliknya. Jadi, maksud saya di sini adalah kontur itu bisa kita bedakan dengan warna, dan warnanya itu yang menunjukkan bahwa ketinggian dari si grafik fungsi kita. Atau kita saya kasih kontur di sini, nah ini bisa terlihat seperti ini nih, sebagaimana ya. Ini kan XY ya, seperti ini tadi. Nah, jadi ada dua ya, biru itu menunjukkan dia artinya Z-nya negatif, yang merah itu artinya Z-nya positif, seperti itu kira-kira. Ya mungkin itu saja ya penjelasan mengenai R3, fungsi dua peubah. Kita lanjutkan untuk sub bab selanjutnya, yaitu turunan fungsi dua peubah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.